Sebelum Nabi Ibrahim jadi pemimpin bagi seluruh umat manusia, dia menjadi pemimpin di keluarga. Apa model kepemimpinan Nabi Ibrahim dalam keluarga? Nah, kalau kita telisik, kita telaah surat Asy-Syu'ara ayat 83, bagaimana metode Nabi Ibrahim mendidik keluarganya itu dengan 6 cara. Diungkapkan secara isyarat oleh Nabi Ibrahim dalam bentuk doa. Dari doa Nabi Ibrahim kepada Allah itulah muncul nilai-nilai value dalam pendidikan. Apa nilai pendidikan? Yang pertama, dilihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, wahai Tuhanku, ya Allah, berikanlah kepadaku hukum, ilmu, dan hikmah. Artinya apa? Pesan Nabi Ibrahim dalam doa itu, orang tua harus memiliki pengetahuan agama yang kokoh. Kalau kita mau jadi pemimpin di dalam keluarga, harus punya syarat yang pertama, yaitu ilmu agama. Yang kedua, orang tua harus menyiapkan lingkungan tumbuh kembang anak yang soleh, tetangga yang soleh, lingkungan yang soleh, teman kerja yang soleh, insya Allah. Sekolah, lingkungan anak-anak kita yang soleh, cari tempat yang baik. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan keteladanan yang baik. Orang tua harus memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga keteladanan kita itu menjadi buah bibir, menjadi kenangan indah bagi anak cucu kita yang akan terus disebut. Ya, itulah doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu memiliki visi misi bagaimana sekeluarga itu bisa masuk surga. Itu doanya beliau dalam ayat yang ke-85 surat Asy-Syu'ara, ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang tua harus punya visi berumah tangga bukan cuma di dunia, tapi kumpul lagi nanti reunion di akhirat di dalam surganya Allah. Nah, itu rinciannya ada di surat At-Tur dengan surat Ar-Ra'd. At-Tur ayat 21 sampai 25, silakan dilihat. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 19, 20 sampai 25. Itu cara kita, bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga ahli surga. Yang kelima, memberi keteladanan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Orang tua ini ngasih contoh kepada anak-anak. Contoh bagaimana? Doain orang tua kita kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat. Yang keenam, menerjemahkan visi mensejahterakan keluarga itu baik di dunia dan di akhirat. Jadi kita membahagiakan keluarga bukan hanya di dunia, tapi juga kita harus bahagiakan keluarga kita sampai akhirat. Inilah doa Nabi Ibrahim, ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, ada gunanya kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Siapa orang yang punya hati yang selamat, hati yang bersih? Orang yang punya 6 metode, menerapkan 6 cara mendidik keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Itulah mereka yang menghadap Allah dengan apa? Qalbun salim, yang hatinya bersih, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah
Mari kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita siang hari ini adalah tentang leadership atau kepemimpinan Nabi Ibrahim dalam keluarga dan bernegara. Kalau saya bicara tentang Nabi Ibrahim, sangat emosional sekali, sama seperti kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Emosional bukan berarti marah, tapi emosional itu adalah sebuah perasaan, ungkapan yang sangat mendalam. Karena Nabi Ibrahim ini setiap hari kita sholat 5 waktu atau sholat sunnah, kita selalu membaca salawat dan salam untuk beliau dan keluarganya. Sama seperti kita wajib bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya sampai innaka hamidun majid. Jadi kalau seorang muslim dia benar-benar menghayati ajaran agamanya, tahu tentang sejarah Islam ini diwahyukan oleh Allah, pasti dia akan merasa emosional ketika disebutkan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, sama seperti emosionalnya hati kita ketika disebut nama baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri itu menyebutkan bahwa kita wajib beruswah hasanah, meneladani Rasulullah Muhammad. Itu sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 51, dan meneladani uswatun hasanahnya Nabi Ibrahim dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh benar-benar telah ada untuk kalian contoh suri tauladan yang sempurna. Di mana? Fi Ibrahim. Bukan hanya pada baginda Rasulullah SAW, tetapi juga pada sosok diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Apalagi kita sekarang berada di bulan Zulhijjah. Ini tanggal berapa sekarang? Halo? 23 kalau lebarannya Kamis. Kalau lebarannya hari Rebo 24, ya. Ingat-ingat dah tuh, ya. Kita masih berada di bulan Zulhijjah. Ini adalah bulannya Nabi Ibrahim. Kalau kita sering ingat bulan Rabiul Awal, bulannya Nabi Muhammad. Ya, bulan Juni kemarin katanya sih bulan Bung Karno. Ya enggak? Ya Pak ya? Oi. Halo. Ya. Ya terserah dah. Mau bulan Bung Karno kayak bulan Pak Harto kayak terserah ya. Yang penting bagi kita, bulan yang istimewa itu untuk mengenang Nabi kita ada 2, bulan Rabiul Awal dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini bulannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena di situ ada amalan ibadah haji, ada amalan ibadah kurban, yang mana itu adalah warisan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita umat Rasulullah. Dan itulah 2 ciri dalam agama Islam, syariat Islam yang dibawa, disebarkan, diajarkan, didakwahkan Nabi Muhammad. Itulah yang menjadikan ciri istimewa dalam syariat Islam ini, di mana ciri itu merupakan label. Ya, label apa?
Kalau kita sekarang kenalnya label halal ya, cap halalnya, cap sertifikat keasliannya. Itu sertifikat keaslian agama Islam itu bersumber salah satunya dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah wahyukan kepada beliau. Itulah karena ada ibadah haji dan kurban. Kan kita selalu mengatakan apa? Kita selalu mengatakan apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin la syarika lahu. Itu ada yang baca doa iftitah kayak begitu ya. Itu kan pernyataannya Nabi Ibrahim. Dari mana kita tahu itu pernyataan Nabi Ibrahim? Itu dari Al-Qur'anul Karim. Dan Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim itu bukan Yahudi dan Nasrani, atau bukan Nasrani. Sebab Ibrahim itu bukan yang mendirikan agama Yahudi, bukan yang mendirikan agama Nasrani sebagaimana yang telah dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Sebab apa? Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi. Nah, ketika kita di bulan Zulhijjah mengingat ibadah haji dan kurban, itu sebenarnya esensi yang paling dalam adalah pertama tentang tauhid kepada Allah dengan simbol-simbolnya, mulai dari talbiyah, tawaf, salat di makam Ibrahim, sa'i antara Safa dan Marwa, doa wukuf di Arafah, mabit di Mina untuk melempar jumrat 3 jamrah ula wusta aqabah. Itu semuanya adalah intinya tentang apa? Meneguhkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah haji intinya cuma untuk apa? Meneguhkan tauhid kalimat la ilaha illallah. Loh, kok mahal amat Pak Ustadz? Pergi haji sampai ratusan juta, yang mau cepat tuh. Kalau yang mau nunggu 30 tahun, 40 tahun, 95 juta. Nggak tahu tahun depan berapa. Ya. Kok mahal banget sih? Sampai bela-belain ke sana, hanya untuk meneguhkan tauhid. Apa nggak bisa meneguhkan tauhid di negeri kita, di kampung kita? Apa nggak bisa haji cukup di Al Zaitun? Woi, halo, gila lo bro. Haji itu bukan di tanah air kita, haji itu bukan di kampung kita. Walaupun ini rumah Allah, Baitullah, sama namanya, kedudukannya, fungsinya dengan Baitullah yang ada di Ka'bah di Mekah, tapi beda. Itu rumah pertama, bos. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Kita harus mengunjungi rumah pertama yang dibangun untuk mentauhidkan Allah. Dengan begitu kita akan mengenal, kita akan tahu manfaat-manfaat daripada ibadah haji. Kita akan bertemu dengan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Kita akan melaksanakan ibadah dengan simbol, slogan yang sama, pakaian yang sama, bahasa yang sama, misi visi yang sama, tempat yang sama, waktu yang bersamaan. Itulah hikmahnya kenapa orang bela-belain ibadah haji keluar uang ratusan juta. Udah capek kagak ada kapoknya. Ada orang haji kapok, gua nggak mau lagi. Ada nggak di sini? Halo? Ada di sini yang kapok naik haji? Pengen lagi. Kalau nggak haji umroh minimal ya. Alhamdulillah. Capek Pak. Keluar duit banyak, tapi nggak ada kapoknya itu. Ya, nggak ada kapoknya. Kenapa? Karena kita merasakan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Kita menyatukan diri kita, jiwa kita dengan Ka'bah, dengan Baitullah. Itulah yang tidak bisa terbayar harganya itu. Itu nggak terbayar harganya. Nilainya nggak ternilai. Ya. Maka itu yang kedua, apa pelajaran yang paling inti dari ibadah haji dan kurban yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah soal leadership, kepemimpinan.
Dan kalau kita ingin mengurai masalah besar yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia, itu ada pada masalah kepemimpinan. Baik kepemimpinan di dalam keluarga maupun kepemimpinan dalam bernegara. Kenapa demikian? Kenapa umat Islam tertinggal? Kenapa umat Islam nggak maju? Kenapa umat Islam dihina terus? Kenapa umat Islam diinjak terus? Kenapa Quran dipermainkan? Kenapa Nabi Muhammad dibikin karikaturnya? Karena posisi umat Islam itu lemah. Walaupun agamanya nggak lemah, Islamnya nggak lemah ya, tapi umat Islamnya lemah. Umat Islamnya terbelakang. Umat Islamnya bisa diombang-ambing, dipermainkan oleh musuh, oleh lawan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena keluarga-keluarga Muslim tidak lagi melahirkan sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, kita ini krisis kepemimpinan. Ya, kenapa krisis kepemimpinan? Buktinya calon presiden cuma 3. Itu krisis tuh. Kalau pemimpin Muslim yang beragama Islam benar, bagus kualitasnya, diterima, acceptable, punya elektabilitas, punya akseptabilitas, punya isi tas. Halo? Sekarang kan kita mau milih orang kan harus lihat isi tasnya, Pak. Ya Pak ya? Iya, demokrasi one man one vote. Kalau kagak ada isi tasnya, ya susah dapat suara sekarang. Ya. Kalau kita mau banyak pemimpin yang berkualitas, termasuk isi tasnya berkualitas, ini kualitas individu Muslimnya yang harus dibenahi. Dan itu tidak hadir. Kenapa? Karena keluarga-keluarga Muslim, orang tua, bapak dan ibu yang beragama Islam tidak lagi sanggup melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya. Kenapa? Karena kita manjain anak, karena kita manjain diri sendiri, karena kita nggak membangun keluarga ini, nggak punya visi dan misi. Ya. Bapak Ibu ahli spesialisasi di bidang apa? Ada yang di bidang IT, ada yang bidang teknik perminyakan, teknik apalagi macam-macam. Ada metalurgi, ada pokoknya alumni macam-macam dah, hebat-hebat ya. Ya, ponakan saya aja sekarang sekolah di Atlanta, Georgia, ambil bidang perlogaman itu S2-nya. Magangnya dulu di perusahaan minyak besar di Amerika, Texas. Ya, banyak sekarang orang-orang Indonesia itu nggak hebat, pinter-pinternya nggak kalah. Ya, dibandingkan apa? Tetangga kita Malaysia, dibandingkan tetangga kita bahkan Singapura, orang Indonesia itu pinter-pinter sebenarnya. Cuma kagak termanage dengan baik. Kenapa? Karena belum ada kepemimpinan leadership yang berpihak kepada orang cerdas, orang pinter. Ya, yang ada di negeri kita, ya mohon maaf kata nih, dari zaman Kibenen, dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, ya, orang pinter di Indonesia, orang hebat, orang cerdas di Indonesia itu tidak bisa hidup layak di Indonesia. Kenapa? Tidak berpihak kebijakannya, polisinya kebijakannya nggak ada. Makanya pada kerja di Australia, pada kerja di Amerika, pada kerja di Eropa, gajinya gede. Ya, di sini kagak dihargai. Berapa sih? Gaji PGN berapa coba? Pertamina berapa gajinya? Paling tinggi. Ya, kalau tinggi menjadi komisaris utama ente. Ya, jadi komisaris baru tinggi. Tapi kalau gaji ini enggak, jauh, Pak. Saya baru kemarin dari Australia, ya. Itu gaji teman-teman kita itu kalau bidang oil, gas itu setahun itu minimal per kapita 150.000 US dollar Australia, ya. Jadi 1,5 M itu bersih tuh, udah potong pajak, udah potong macam-macam. Ya, kalau kita masih jauh, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu ini yang harus kita pikirkan, bagaimana melahirkan kepemimpinan leadership yang bisa mengatasi masalah-masalah umat. Harus dari mana? Dari keluarga. Kenapa korupsi merajalela?
Karena nggak diajarin di dalam keluarga kita sikap anti korupsi. Ini masalah. Kenapa merebak sekarang LGBT? Beraninya mereka datang kemari mau kumpul dari seluruh negara ASEAN, bikin perkumpulan. Ya, kenapa? Karena pendidikan kita salah, pendidikan kita keliru. Orang tua gagap menghadapi masalah yang dihadapi dalam pergaulan anak-anak kita. Gagap menghadapi masalah apa? Gadget. Ya, ini bahaya gadget nih Pak. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mau cerita sedikit. Ya. Ada 10 tahun yang lalu ini kisah 10 tahun ya. Mungkin sekarang ini banyak yang kisah yang berulang seperti itu. 10 tahun lalu ada 2 anak alumni pesantren perempuan, mahasiswi di Jogja, perguruan tinggi. Saya nggak sebut namanya. Ya. 2 alumni pesantren hidup sekamar, anak solehah, baik-baik, orang tuanya baik-baik. Ya, tiba-tiba dapat email atau WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal, unknown number. Ya. Memberikan apa? Gift, hadiah. Kalau kamu mau ciuman dengan sesama jenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, ya, divideokan, kemudian diupload, dikirim ke dia, nomor yang tidak dikenal ini, dapat uang $200. Ya. Ya mereka orang anak alumni pesantren kagak mau lah begitu ya. Mau ngapain? Enggak. Masa cuma dapat $200 ya, kira-kira begitu ya. Tapi kan zaman sekarang anak-anak ya udah berpikirnya materi, pengen dunia, pengen ganti HP, pengen ini, pengen jajan, pengen itu. Akhirnya apa? Lama-kelamaan ditawarin begitu, jebol juga. Ah nggak apa-apa, ini kan nggak pakai perasaan. Ya nggak apa-apa, ciuman aja, asal-asal aja. Yang penting dapat duit kita. Cekrek, sekali kirim, dapat, dikirim. 4 hari kemudian dapat, masuk ke rekeningnya 2 juta, bagi seorang 1 juta. Kirim lagi, diminta lagi, ayo dong bikin lagi konten kayak begini. Nanti kita kirimin duit masing-masing 2 juta, masuk ke rekening besokannya. Bikin lagi dia begitu. Nggak pakai perasaan, tenang aja, aman. Ya, orang juga nggak tahu, kita cuma kirim doang ke dia, nggak disebarkan di medsos katanya. Treng, dapat kiriman dari rekening masuk 2 juta masing-masing. Naik lagi, minggu depan berikutnya dapat permintaan lagi. Kalau kalian mau bikin konten lagi begitu, kita akan kasih uang lebih banyak, masing-masing 4 juta. Bikin, treng, nggak ada perasaan. Masuk rekening masing-masing 4 juta. Yang keempat kali udah kagak pakai minta. Ada atau tidak ada permintaan, mereka udah kesenangan, udah keenakan begitu. Ya, akhirnya jadi lesbian. Bahaya apa tidak ini? Bahaya apa tidak? Gadget Pak, tawaran menggiurkan, ya, gaya hidupnya hedonis. Itu aja yang alumni pesantren ada yang begitu, jebol. Apalagi yang nggak tahu ilmu agama. Apalagi yang mak bapaknya nggak tahu menahu agama, nggak peduli bahkan dengan apa yang dihadapi oleh anak-anaknya. Ya. Itu bahayanya Pak. Ada satu lagi laki-laki, nah tadi perempuan contoh, ada laki-laki, ya, 27 tahun, ya, lulus perguruan tinggi, bagus nilainya, lalu ngambil S2, bagus nilainya, selesai langsung kerja, dapat karir yang bagus di sebuah perusahaan asing swasta, moncer, langsung diangkat jadi manajer. Umur 20 tahun, keren, masih muda, kaya, ganteng, cakep lah gitu, good looking, nah kira-kira good looking. Ya, kalau saya bad looking kalau saya. Ya. Ini good looking, ya klimis gitu ya. Rajin sholat. Ya. Kalau subuh di rumah ke masjid, isya di rumah ke masjid habis pulang kerja. Rajin sholatnya, di tempat kerjaan sholat Pak. Ya. Baca Quran. Ya. Tapi suatu hari
anak ini pulang kerja, murung, mengunci diri, nggak keluar kamar 2 hari. Orang tuanya pusing. Kenapa pusing? Ini anak nggak mau makan, nggak mau sholat jamaah, nggak mau ngobrol sama orang tuanya, diem aja jadi murung, pendiam. Ya, ditanya sama mak bapaknya, kenapa? Ada masalah apa? Ada masalah kerjaan apa? Ya, enggak, katanya. Enggak ada masalah. Ya, udah ceritalah sama ayah bunda, cerita, jangan kamu pendam-pendam, jangan kamu diamkan. Kita sharing, ya. Siapa tahu ayahmu, ibumu ini akan memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Iya mah, ya, kata dia, saya kecewa. Saya sakit hati. Kenapa? Habis putus dari pacar. Wah, mak bapaknya ketawa. Lu kayak gak pernah kenal perempuan aja. Orang ganteng, punya duit, kerjaan mapan, masa iya putus dari pacar nangis mewek? Ya, itu nggak cari lagi. Besok ente dapat lagi, ya, kalau mau. Tapi masalahnya nggak begitu, katanya. Ini lebih berat daripada itu. Apaan beratnya? Nah, ini mulai dicuriga nih orang tuanya. Nah, anaknya masuk kamar mandi. Habis itu lihat HP-nya kebetulan lagi unlock, ya, lupa kali itu. Pas dibuka HP-nya, gambar wallpapernya gambar laki-laki, cowok. Ya, masuk lagi lihat galerinya, kameranya, screenshotnya, percakapannya semua gambar yang sama dengan pose yang berbeda-beda. Waduh, ngeri banget ini. Ini laki-laki, Pak, masih muda, soleh, baca Quran, ngaji, ya, sholat subuh rajin, tapi bisa begitu. Maka ditanyalah sama orang tua, diinterogasi, ini kenapa? Ini siapa? Kamu ada masalah apa dengan ini? Iya mah, itu pacar saya. Oh, gila, pacarnya laki-laki, bos. Nauzubillah min. Kenapa? Kok kamu pacaran sama laki-laki? Nggak ada apa perempuan? Ya nggak tahu, begini. Kenapa ini Aaron? Iya, dia pindah kerja, mau pulang ke negara asalnya. Ya, ini perusahaan swasta asing. Ya, sila kecewa, katanya saya. La haula wala quwata illa billah. Tapi ini sekedar contoh, ya, betapa rapuhnya keluarga kita, berapa rapuhnya pendidikan anak-anak kita, pergaulan anak-anak kita. Maka itu di sini leadership ini harus ditegakkan dalam keluarga. Bagaimana Nabi Ibrahim memberikan tauladan kepemimpinan, ya, di dalam keluarga. Sebelum Nabi Ibrahim jadi pemimpin bagi seluruh umat manusia, dia menjadi pemimpin di keluarganya. Mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Apa model kepemimpinan Nabi Ibrahim dalam keluarga? Bapak Ibu, ahli di bidang ilmu macam-macam, tapi bisa belajar, ada prodinya, jurusannya. Tapi kalau urusan keluarga, urusan mendidik anak, itu nggak ada jurusannya di kuliah. Betul? Ya, ada nggak prodi keluarga sakinah? Ada prodi pendidikan anak. Yang ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, ya, FKIP itu, pendidikan apa lagi, kejuruan macam-macam. Masak aja ada sekolahnya, perhotelan ada sekolahnya, ya, pendidikan bahasa sastra ada sekolahnya, jurusannya. Tapi mendidik keluarga nggak ada sekolahnya, Pak. Maka kita harus pandai-pandai kemana kita harus merujuk. Kalau mendidik keluarga, ya tidak bisa tidak kecuali kepada Al-Quran, kepada wahyu Allah. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang apa? Keluarga, pendidikan anak. Ada surat Luqman, ada surat Ibrahim, ada surat Maryam, ada surat Ali Imran. Ya, itu semua untuk mendidik keluarga. Nah, kitanya yang harus belajar. Makanya orang tua itu harus belajar ilmu tentang mendidik anak, mendidik keluarga itu sebelum dia menikah. Penting, ya. Jadi jangan sampai kita menikah asal menikah gitu, ya, nggak punya ilmunya. Ini bahaya. Nggak punya ilmu mendidik istri, nggak punya ilmu mendidik anak, nggak punya ilmu untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya, yang berbakti kepada anak-anaknya. Nah, Ibrahim
kalau kita telisik, kita telaah surat Asy-Syu'ara ayat 83, ya. Bagaimana metode Nabi Ibrahim mendidik keluarganya itu dengan 6 cara. Diungkapkan secara isyarat oleh Nabi Ibrahim dalam bentuk doa. Doa ini curhat ya, curhat seorang hamba kepada Allah. Nah, dari doa Nabi Ibrahim kepada Allah itulah muncul nilai-nilai value dalam pendidikan. Apa nilai pendidikan? Yang pertama, dilihat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83, doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma. Wahai Tuhanku, ya Allah, berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah. Artinya apa? Pesan Nabi Ibrahim dalam doa itu, orang tua harus memiliki pengetahuan agama yang kokoh. Kalau kita mau jadi pemimpin di dalam keluarga, harus punya syarat yang pertama ini, yaitu ilmu agama. Memang ilmu agama nggak harus dalam-dalam, nggak harus sampai detail dalam bab fikih, dalam bab hukum ya, dalam syariat gitu ya. Enggak, itu bagiannya ulama. Tapi ilmu agama, saudara harus tahu ilmu tentang halal dan haram. Ilmu batasan ya, halal haram hubungan suami istri, itu kan ada tuh. Mana halal ketika berhubungan suami istri, mana yang haram. Ya. Perempuan istri kita lagi head nggak boleh ya, menggauli istri kita dari dubur ya, dengan hubungan suami istri dengan dubur nggak boleh, haram. Itu namanya sodomi juga, tapi sodomi kepada istri itu nggak boleh, haram. Nah, yang begini-begini harus tahu. Anak, batasan usianya, akil baliknya ya, kapan nanti ketika anak perempuan keluar haidnya, bagaimana cara kita memberitahu, memberi paham. Bagaimana anak laki-laki kita ketika akil balik mimpi basah. Itu harus tahu aturan-aturan hukum halal dan haram. Pembatasan pergaulan anak, pembatasan kasur anak laki-laki dan perempuan, kapan dia harus dipisah. Itu harus tahu. Itu ilmu tentang agama dalam keluarga. Tentang sholat, hukum sholat fardu ya, wajib kasih tahu anak. Ngajarin anak baca Quran, bisa baca Quran, itu orang tua harus tahu ilmunya. Makanya orang tua harus bisa baca Quran. Kalau bisa dia ngajarin tuh alif ba ta, dia ngajarin tajwid ya. Kalau nggak bisa, panggil guru ya. Panggil guru ngaji yang benar, bayar tuh guru dengan bayaran yang pantas. Jangan gaji guru agama, guru ngaji, kasih guru sekedarnya, seikhlasnya. Apa seikhlasnya? Kita belajar ilmu sains, ilmu matematika aja bayar ya, bayar mahal, bahasa Inggris. Masa ngajarin anak kita agama kita bayar sekedarnya? Nggak boleh begitu, zalim namanya ya. Itu kita harus punya ilmu agama yang kokoh ya. Rabbi habli hukma. Yang kedua, orang tua harus menyiapkan lingkungan tumbuh kembang anak yang soleh. Itulah doa Nabi Ibrahim yang kedua, walhiqni bis sholihin. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan orang-orang saleh. Nah ini, tetangga yang soleh, lingkungan yang soleh, teman kerja yang soleh, insya Allah. Sekolah, lingkungan anak-anak kita yang soleh, cari itu tempat yang baik. Itu orang tua yang bertanggung jawab. Yang ketiga, memberikan keteladanan yang baik. Orang tua harus memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga keteladanan kita itu menjadi buah bibir, menjadi kenangan indah bagi anak cucu kita yang akan terus disebut ya. Itulah doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian ya. Ini penting, orang tua harus memberikan keteladanan. Nanti anak kita cerita kepada cucunya, kepada cucu kita maksudnya, nah, dulu ayah diajar sama kakekmu itu gimana sholat, gimana ke masjid, gimana rajin sedekah ya, gimana peduli sama anak yatim, gimana peduli sama orang miskin. Itu jadi ingatan terus. Ayah dibawa jalan, diajak ngobrol, diajak makan, diberi nasihat, itu terus. Dibekelin uang, kalau Jumatan dibawain, hari Jumat mau sekolah, nih bawa duit lebih ya, jajan kamu 10.000, nih 5.000, 10.000, ayah lebihin, kamu kasih
masukin kenceleng di masjid. Itu jadi orang tua ya. Jangan kita nggak peduli sama agama anak kita yang cuma kita kasih jajannya tapi nggak kasih apa? Bagaimana cara dia bersedekah di lingkungannya. Gitu. Ini akan jadi buah tutur keteladanan sampai kepada anak cucu kita, insya Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim itu memiliki visi misi bagaimana sekeluarga itu bisa masuk surga. Itu doanya beliau dalam ayat yang ke-85 surat Asy-Syu'ara, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang tua harus punya visi berumah tangga bukan cuma di dunia, tapi kumpul lagi nanti reunion, berkumpul kembali, menyatukan kembali keluarga itu nanti di mana? Di akhirat, di dalam surganya Allah. Ya. Nah, itu rinciannya ada di surat At-Tur ya, dengan surat Ar-Ra'd. At-Tur ayat 21 sampai 25 silakan dilihat. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 19, 20 sampai 25. Itu cara kita bagaimana kita menjadikan keluarga kita keluarga ahli surga. Yang kelima, memberi keteladanan bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Ya, kita orang tua ini ngasih contoh kepada anak-anak. Contoh bagaimana? Doain orang tua kita kebaikan untuk mereka di dunia dan akhirat. Kalau orang tua kita udah meninggal, doain Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Kalau orang tua kita masih hidup, doain dia dijaga kesehatannya. Doain supaya dia jadi ahli ibadah. Ya, kalau orang tua kita maksiat, ini ahli maksiat banyak, Pak. Orang tua sampai akhir hayatnya, sampai tua jadi ahli maksiat. Anaknya baik-baik. Nah, doain tuh orang tua yang ahli maksiat supaya bapaknya ya dapat hidayah dan bisa mati husnul khatimah. Itulah doanya Nabi Ibrahim kepada bapaknya, walaupun bapaknya musyrik. Tapi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbighfirli waghfirli abi innahu kana minadh-dhalin. Ya Allah, ampuni ayahku. Maksudnya ampuni di sini apa? Berikan hidayah. Ya. Kenapa? Karena dia termasuk orang-orang yang sesat. Itu doanya. Kalau orang tua kita ada yang begitu sesat, ya, maka kita harus banyak berdoa, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menerjemahkan visi mensejahterakan keluarga itu baik di dunia dan di akhirat. Jadi kita membahagiakan keluarga bukan hanya di dunia, tapi juga kita harus bahagiakan keluarga kita sampai akhirat. Inilah doa Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, enggak ada gunanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang selamat. Siapa orang yang punya hati yang selamat, hati yang bersih? Orang yang punya 6 ya, metode, menerapkan 6 cara mendidik keluarga yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Itulah mereka yang menghadap Allah dengan apa? Qalbun salim, yang hatinya bersih, insya Allah. Masih ada waktu? Waduh, waktunya mepet sekali nih. Udah hampir habis. Padahal masih ada satu poin lagi. Bagaimana kepemimpinan Nabi Ibrahim dalam bernegara? Ya, saya kira kita cukupkan di sini. Nanti disambung lagi ya. Insya Allah kapan-kapan ya kita sambung lagi karena waktunya nggak cukup. Tadi banyak hal yang harus saya sampaikan. Intinya adalah bagaimana kita harus memperbaiki kualitas keluarga kita ya. Kenapa? Karena ibadah haji itu, ibadah kurban adalah kisah tentang keluarga Nabi Ibrahim. Perjalanan perjuangannya Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim memberi contoh ibadah kurban, ibadah haji untuk umat Nabi Muhammad SAW, maka itu berarti kita sedang diajarkan bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
Pemimpin yang bisa memimpin dirinya, bisa memimpin keluarganya, bisa memimpin umat manusia ini ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja model dan modal kepemimpinan Nabi Ibrahim dalam bernegara? Insya Allah kita sambung lagi dalam kajian yang akan datang. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.